Salam jumpa saudara, hari ini 28 Januari 2026. Isu reshuffle kembali muncul setelah DPR mengesahkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia 2026-2031. Namun hingga kini, Istana masih belum mengumumkan secara resmi perombakan di tubuh Kabinet Merah Putih. Apakah ada kemungkinan dalam perombakan kali ini Prabowo akan memasukkan nama dari partai koalisi? Informasi lainnya saudara, proses pencarian korban longsor dan banjir bandang di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat masih terus berlangsung di hari kelima. Cuaca buruk menjadi salah satu kendala utama dalam proses pencarian korban. BMKG pun melakukan modifikasi cuaca di sekitar lokasi kejadian untuk mengurangi intensitas hujan. Kedua informasi itu dan sejumlah sorotan lain akan menjadi menu utama Sapa Indonesia Malam. Bersama saya, Friska Clarissa. Dan saya Tifal Solesa hadir untuk 2 jam ke depan. Saudara, kebakaran melanda sebuah pabrik sandal milik PT Garuda Mas Perkasa yang berlokasi di Jalan KL Yos Sudarso, Kecamatan Medan Deli, Selasa malam. Api dengan cepat menghanguskan hampir seluruh bagian pabrik. Kebakaran besar ini mengejutkan warga dan pengendara di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Mulia, Medan. Api dan asap hitam membumbung ke langit dan sempat terdengar suara ledakan. Api cepat membesar dan melahap seluruh bagian bangunan karena banyaknya material karet yang mudah terbakar. Akibat kebakaran, lalu lintas di Jalan Yos Sudarso macet hingga Rabu siang. Upaya pemadaman kebakaran masih berlangsung. Polisi menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan penyebab kebakaran masih terus didalami. Saat ini anggota kami dari forensik Polda Sumatera Utara sedang melakukan pendalaman untuk mengetahui apa akibat daripada atau penyebab daripada kebakaran tersebut, sehingga perangkat bahan karena dari bahan karet tersebut agak sulit untuk dipadamkan. Hingga Rabu sore, proses pemadaman masih terus berlangsung. Asap tebal yang keluar dari titik api mulai mengganggu pernapasan dan penglihatan pengguna jalan. Petugas pemadam kebakaran masih terus berupaya memadamkan api yang melahap hampir semua gedung pabrik di lahan seluas sekitar 200 meter kali 100 meter ini. Adapun api sempat reda pada Rabu pagi, namun menjelang siang api kembali muncul dan mengepulkan asap hitam. Pengguna jalan mengaku terganggu dengan asap hitam yang menimbulkan bau menyengat. Dari dalam Sutomo tanahnya bumbung tinggi. Itu aromanya gimana di sini? Terganggu nggak? Bau karet. Karet ban bakar itu? Iya, ban bakar. Mengganggu pernapasan orang pastinya, ya kan. Kalau Kita tinjau perkembangan terbaru penanganan kebakaran pabrik sandal di Medan, Sumatera Utara lewat laporan jurnalis Kompas TV Emir Syah Purba dan Dedi Ginting. Terakhir yang kami pahami 18 jam api belum padam, Emir. Kalau untuk sekarang apakah sudah ada tanda-tanda padam? Kalaupun belum, tantangan apa yang membuat ini sulit untuk ditangani sepenuhnya? Ya, Tifal dan juga saudara, hingga kini memang proses pemadaman api yang menimpa bangunan pabrik sandal karet di Medan ini masih terus dilakukan. Pantauan kami memang sampai dengan saat ini pemadam kebakaran masih keluar masuk pabrik seperti yang Anda lihat di belakang saya ini, saudara. Kembali lagi satu unit pemadam kebakaran untuk mempercepat pemadaman api. Sudah 18 jam proses pemadaman dilakukan. Dan setidaknya saudara, puluhan pemadam kebakaran dikerahkan, begitu juga termasuk bantuan armada pemadam dari daerah Kabupaten Deli Serdang dan juga Kota Binjai. Begitu juga dengan informasi yang kami dapat, juga ada bantuan unit water cannon milik kepolisian yang dikerahkan untuk membantu pemadaman api. Dan memang sampai dengan saat ini untuk asap ataupun kepulan asap masih cukup tebal, saudara, masih membumbung tinggi. Namun pantauan kami jika dibandingkan dengan siang hari tadi, sampai saat ini untuk asap sudah mulai berkurang, namun kepulan asap mulai mengarah ke pemukiman warga
dan juga menutupi jalan Karya Sudarso ini sehingga memang mengganggu pernapasan dan juga jarak pandang pengendara. Dan sampai saat ini memang petugas keamanan juga masih dikerahkan untuk membantu mengatur lalu lintas di Jalan Karya Sudarso ini, karena mengingat sampai dengan saat ini kerumunan warga juga masih berada di sini untuk melihat proses pemadaman. Begitu juga dengan lalu lintas padat, karena memang Jalan Karya Sudarso ini merupakan akses menuju sejumlah pabrik dan juga pelabuhan Belawan, sehingga seperti saat ini yaitu pukul 5:30 merupakan jam pulang kerja, sehingga memang lalu lintas di Jalan Karya Sudarso ini padat, sehingga memang masih dibutuhkan bantuan untuk mengarahkan lalu lintas. Dan informasi yang kami dapatkan juga mengenai olah TKP nantinya ketika sudah padam akan dilakukan olah TKP secara forensik oleh kepolisian. Dari informasi yang kami himpun dari pihak perusahaan, memang sampai saat ini tidak ada dilaporkan untuk korban jiwa akibat kebakaran yang terjadi di Val. Membayangkan asapnya begitu pekat sekali di situ, ada kekhawatiran ini akan mengganggu kesehatan warga yang tinggal atau berkegiatan di sekitar tempat kejadian kebakaran. Adakah langkah antisipasi yang diambil Pemkot Medan untuk memastikan warga tetap aman, selamat, dan tetap sehat? Ataupun ada langkah-langkah lain, mungkin relokasi warga yang terkena efek dari kebakaran ini? Ya, saudara, memang asap tebal ini dikhawatirkan akan mengganggu pernapasan khususnya warga-warga yang berada di sini, sehingga memang tadi warga mengambil langkah-langkah antisipasi, seperti salah satunya ialah menggunakan masker, dan kami lihat tadi juga ada warga yang turut membantu untuk membagikan masker agar untuk mengantisipasi agar asap tebal tidak mengancam kesehatan warga. Dan memang sampai saat ini proses pemadaman masih terus dilakukan agar memastikan api benar-benar padam, sehingga asap tebal dapat kembali terus berkurang. Dan memang jika kita bandingkan dengan siang hari tadi atau pagi hari tadi di Val, untuk kepulan asap ini sudah cukup berkurang dibandingkan pada hari saat ini di Val. Emir Syahpurba dan Dedi Ginting melaporkan langsung dari Kota Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Kita ke sorotan berikutnya. Lantaran takut dibawa ke rumah sakit jiwa, remaja berusia 17 tahun warga Wonolopo masuk ke dalam sumur sedalam 16 meter. Petugas pemadam kebakaran Kota Semarang akhirnya berhasil mengevakuasi korban setelah 7 jam terjebak dalam sumur. Remaja yang berusia 17 tahun ini masuk ke dalam sumur karena pihak keluarga memanggil dokter puskesmas untuk membantu memeriksa dan membawanya ke rumah sakit jiwa. Lantaran korban sudah beberapa hari tidak mengonsumsi obat. Saat keluarga mencari keberadaan korban, ternyata korban sudah berada di dalam sumur yang berada di samping rumahnya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi korban. Proses evakuasi dilakukan dengan hati-hati karena lubang sumur yang kecil. Korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah 7 jam berada di dalam sumur. Dia lari, takut itu kalau mau dibawa ke rumah sakit jiwa gitu. Kan dulunya pernah dipaksa tidak pergi ke rumah sakit jiwa, ya traumanya gitu. Makanya dokter datang langsung dia lari, sudah dibagani sama bapaknya nggak kuat. Kami ngambil cara yang lumayan ekstrim. Sumur itu kami coba isi air, kami berikan pelampung Mas Panjinya supaya Mas Panji bisa gunakan. Karena sumur ini diameternya kecil sekali, cuma 80 cm. Jadi menurut saya itu tadi ide yang paling krusial, karena keburu gelap dan alhamdulillah menggunakan 2 unit mobil tadi, jam isi naik, Mas Panjinya mau naik. Berikutnya kami ajak Anda ke Aceh. Fenomena lubang raksasa di Aceh Tengah terus menjadi perhatian publik. Dampak longsoran yang terus meluas membuat akses jalan terputus hingga aktivitas warga terganggu. Lubang raksasa di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah ini terus meluas. Lubang yang makin besar membuat jalan penghubung antar wilayah
amblas dan tidak dapat dilintasi kendaraan. Tak hanya itu, longsoran ikut mengancam infrastruktur kelistrikan. Sejumlah menara saluran udara tegangan tinggi atau SUTET berada di dekat lubang raksasa yang terus longsor ini. Situasi berpotensi mengganggu pasokan listrik ke sejumlah wilayah di Aceh Tengah dan sekitarnya. Yang untuk tiang emergensinya sudah tersedia, dan bahkan mungkin beberapa jam lagi dari Bigun sana juga menyusul tiang-tiang selanjutnya untuk kesiapan kita supaya jangan ada nanti pemadaman ataupun pemutusan jaringan listrik, terutama jangan sampai kasar yang kita bilang jangan sampai tumbang lah, intinya seperti itu, Bang. Lubang raksasa di Kecamatan Ketol Aceh Tengah makin membesar. Anda bisa lihat perbandingannya dari dua visual yang tampak saat ini. Gambar yang diambil pada 15 Januari 2026 terlihat jalan yang berada di sekitar atau dekat lubang raksasa masih terhubung. Sementara gambar terbaru menunjukkan jalan sudah tergerus dan terputus sehingga tidak bisa dilintasi berbagai kendaraan. Posisi lubang raksasa saat ini juga makin dekat dengan tiang atau menara listrik jika dibandingkan dengan gambar yang diambil pada 15 Januari lalu. Kasus bela istri dari jambret, suami jadi tersangka. Hari ini Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman. Anggota DPR sempat mencecar Kapolres dan Kajari. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Bertemu kembali, saudara. Kasus bela istri dari jambret, suami jadi tersangka. Hari ini Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Yogyakarta. Anggota DPR sempat mencecar Kapolres dan Kajari. Salah satu anggota Komisi 3 DPR, Safarudin, mencecar Kapolres Sleman, Kombes Edi Setianto, tentang penerapan pasal KUHP dalam perkara kejar jambret ini. Ia menilai Kapolres Sleman salah menerapkan pasal. Safarudin juga mempertanyakan Kapolres yang tidak mengetahui isi KUHP. Selain itu, ia juga menyinggung Kejaksaan Negeri Sleman yang menyatakan berkas perkara lengkap atau P21. Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan ini menyebut koordinasi Kapolres dan Kejaksaan dalam kasus ini tidak benar. Tapi ternyata kan tidak, tetap dibawa. Pak Kapolri sudah baca pasal 34. KUHP sudah baca? Enggak. Ada di situ itu permasalahannya, Pak. Belum baca. Pasal 34 KUHP yang Undang-Undang nomor 20 tahun 2000 nomor 1 tahun 2023. Pasal 34 bawa enggak? Siap, terkait restoratif justice, Bapak. Bukan, pasal 34 KUHP. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Oh ya, saya Kapolda kamu, masih Kapolda. Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Pasal 34 penjelasannya. Itu lebih rinci lagi di situ. Ada penjelasan pasal 34. Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP Lamu Operma, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang nggak benar itu. Polres dengan kejaksaan. Anda koordinasi tapi salah. Sementara itu Kapolres Sleman, Kombes Edi Setianto Erningbo minta maaf kepada Hogi Minaya dan istrinya Arsita Minaya. Permintaan maaf ini disampaikan dalam rapat di Komisi 3 DPR yang dihadiri Hogi dan Arsita. Izin kami pada kesempatan ini memohon maaf apabila dalam
penanganan kami ada yang salah. Karena kami tadi pada saat paparan kami sampaikan bahwa apa yang dirasakan saudara Hoki itu sama sebenarnya yang kami rasakan, hanya kami pada saat itu hanya mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pada kesempatan ini kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman meminta kasus hukum yang menjerat Hogi Miana diselesaikan secara damai dengan menghentikan perkara, tidak melalui mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice. Pak Hogi ini tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, dihentikan berdasarkan pasal dalam KUHP baru pasal 65 yang mengatur huruf M yang mengatur kejaksaan, ini kan di penuntutan ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum. Sorotan berikutnya, Rocky Gerung memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi yang diajukan atau ahli dalam kasus Roy Suryo CS dalam kasus ijazah Jokowi. Rocky menyatakan dirinya diminta memberi kesaksian terkait keahliannya di bidang metodologi penelitian yang digunakan salah satu tersangka kasus ijazah Jokowi, Dr. Tifa. Menurut Rocky, penelitian yang dilakukan Dr. Tifa untuk menguji keaslian ijazah Jokowi telah memenuhi persyaratan prosedural penelitian. Saya bukan ahli neuroscience atau desain, tapi metodologinya saya paham tuh. Saya mengajar metodologi di banyak instansi. Jadi terlihat bahwa Dr. Tifa sudah memenuhi semua sebut saja persyaratan prosedural akademis, dan itu tidak ada yang dia tutupi. Kan diperlihatkan di dalam buku yang judul tadi saya sebut bukunya benar nggak, White Jokowi White ya. Jadi buku itu yang harusnya dibaca, bukan sensasi di Twitter, di sosial media, itu kan beda dong. Jadi itu intinya. Oke. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan dalam pemeriksaan Rocky Gerung kemarin penyidik mendalami soal metodologi penelitian yang dilakukan Dr. Tifa. Menurut Budi, keterangan saksi atau ahli yang meringankan merupakan hak tersangka yang harus dihormati. Nantinya seluruh keterangan saksi dan ahli akan diuji bersama alat bukti lain dalam proses hukum yang sedang berjalan. Nah, pemeriksaan kemarin berlangsung lebih kurang sekitar 3 jam. Ini juga terkait tentang metodologi penelitian buku Dr. Tifa. Nanti secara materi, sambil ini berjalan proses, akan disampaikan rilis secara detail oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kasus lainnya, Saudara, Babin Kamtibmas dan Babinsa bertemu dengan pedagang es gabus Sudrajat. Sebelumnya pedagang es gabus itu dituding memakai spons sebagai bahan baku jajanannya yang dinilai membahayakan anak-anak. Atas apa yang terjadi, tidak ada niat untuk menghilangkan kabar itu Pak, tidak saya Pak, insya Allah depannya Pak ya. Pertemuan kedua belah pihak berlangsung di sebuah masjid tak jauh dari kediaman Sudrajat di Bojonggede, Bogor, Jawa Barat. Babin Kamtibmas dan Babinsa yang sempat menahan Sudrajat menyampaikan maaf dan penyesalannya atas semua hal yang dilakukan. Kedua belah pihak akhirnya berdamai dan saling memaafkan. Sudrajat, pedagang es gabus, sempat diamankan di Kemayoran. Dia dituding menjual es gabus menggunakan bahan berbahaya. Ia sempat mendapat perlakuan tak menyenangkan dari kedua oknum itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan maaf atas perlakuan tak menyenangkan terhadap pedagang es gabus. Dirinya pun menyebut Propam Polda Metro Jaya masih mendalami unsur kekerasan atau tidak dalam penanganan perkara ini. Propam Polda Metro Jaya masih mendalami apakah ada
unsur kesengajaan, apakah ada penganiayaan. Tapi disampaikan tadi malam oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat tidak ada unsur penganiayaan. Tapi mungkin cara yang dilakukan oleh petugas tadi salah sehingga membuat suatu tindakan yang kontroversial. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menanggapi polemik pedagang es gabus asal Depok yang dituding menjual es berbahan spons padahal layak dikonsumsi. Menurut Yusril, jika aparat terbukti melakukan kesalahan, pasti akan ditindak sesuai dengan kesalahan yang bersangkutan. Ia juga meminta masyarakat tidak perlu khawatir karena petugas yang melakukan kesalahan dapat ditindak sesuai prosedur yang berlaku. Ya, semua itu akan diambil satu langkah-langkah sesuai dengan prosedur internal kepolisian itu sendiri, baik penegakan disiplin maupun pelanggaran etik sampai kepada kemungkinan juga akan diambil satu langkah hukum terhadap hal itu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya. Anggota kepolisian bisa saja melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas, dan kalau mereka melakukan kesalahan tentu akan diambil satu tindakan, baik itu tindakan disiplin, tindakan etik maupun juga tindakan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Yang paling penting. Sementara Komisi 3 DPR RI sedang mencermati polemik pedagang es gabus asal Depok yang dituding menjual es berbahan spons di kawasan Utan Panjang Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman berencana menghubungi pihak terkait untuk meminta keterangan. Menurutnya, tidak semua masalah diselesaikan dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU di DPR RI. Es kue jadul yang dulu kita pernah makan. Ya, saya sedang cermati ya, dan kita nanti, jadi gini, nggak semua masalah kita harus selesaikan di RDPU. Ada juga yang bisa by phone aja ya. Insya Allah saya setelah kita pelajari sore ini, saya akan hubungi kepolisian dan kejaksaan terkait lah ya. Yang jelas kita tidak ingin ya ada warga negara diperlakukan tidak adil. Oke? Polisi telah memeriksa 10 saksi dalam penyelidikan kematian selebgram Lula Lava, termasuk asisten rumah tangga, asisten pribadi, hingga kekasihnya yaitu Muhammad Reza Oktavian. Selanjutnya, polisi akan memeriksa pihak keluarga Lula untuk mendalami alasan keluarga Lula menolak otopsi. Selain memeriksa saksi, polisi juga sudah menyelidiki sejumlah rangkaian peristiwa, mulai dari penemuan jenazah sampai pengelolaan barang bukti dan olah TKP. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto bilang, Polres Metro Jakarta Selatan telah mengirim sejumlah barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Setelah hasil laboratorium forensik keluar, polisi akan menggelar konferensi pers dengan menghadirkan Kementerian Kesehatan, Lab-4, dan dokter yang memeriksa riwayat medis dan visum terhadap jenazah. Kami sampaikan bahwa Polsek Kebayoran Baru beserta penyelidik dan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan sudah mendalami beberapa rangkaian peristiwa. Artinya dari mulai penemuan jenazah pertama sampai dengan pengolahan barang bukti, olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, sudah dilakukan pemeriksaan 10 saksi. Mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten, dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Memasuki hari ke-5 pasca longsor di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, sejumlah keluarga korban masih menunggu hasil identifikasi di posko DVI Polda Jawa Barat. Lengkapnya sebentar lagi.
dimasukin ke kantong jenazah. Cuman dia nanya mana keluarganya. Ya saya keluarganya yang mengawal ke sini. Kakak sama keluarganya. Ada berapa orang? 7. Ada 7 orang. Agak terkendala masalah cuaca, jadi dari subuh tadi kita hujan deras dan sampai dengan apel masih hujan. Untuk update terakhir pada malam hari ini ada kedatangan 10 kantong jenazah. 10 kantong jenazah ini berarti jumlah total dari kemarin 40 menjadi 50. Memasuki hari kelima pasca longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, sejumlah keluarga korban masih menunggu hasil identifikasi di posko DVI Polda Jawa Barat. Mereka berharap dapat memastikan kondisi keluarga yang hingga kini belum ditemukan. Salah satunya Tati, warga Desa Tugu Mukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dia terlihat termenung menunggu kabar keluarganya di posko DVI Polda Jawa Barat yang berada di Pondok Pesantren Darut Tahfiz. Bersama adiknya, ia menantikan kabar 7 anggota keluarganya yang hingga kini belum ditemukan. Terdiri dari kakak laki-laki dan istri, 2 keponakan, 2 cucu, dan menantu sang kakak. Setelah mendengar informasi longsor pada Sabtu lalu, Tati langsung mendatangi rumah kakaknya di Desa Pasir Langu untuk memastikan kondisi keluarga. Saat itu, ia mendapati rumah kakak laki-lakinya sudah rata dengan material longsor. Kakak sama keluarganya. Ada berapa orang? 7. Ada 7 orang. Nah, di situ ada siapa lagi? Kakak, istrinya, anaknya 2, mantunya, cucunya 2. Sampai sekarang sudah ada yang tempat? Gak tahu, belum ada kabar gitu. Belum ada kabar. Belum. Sampai dengan hari kelima hari ini ibu menunggu tiap hari di sini. Menunggu, udah 3 hari ibu di sini. Romdon, salah satu keluarga korban yang ikut dalam proses pencarian, menjelaskan dirinya menemukan 3 keluarganya dalam kondisi meninggal dunia. Romdon kini masih mencari 2 orang keluarga lainnya yang masih dinyatakan hilang. Dimasukin ke kantong jenazah, cuman dia nanya mana keluarganya. Ya saya keluarganya yang mengawal ke sini. Jadi yang belum ketemu 2 lagi. Iya. Iya, jadi nggak jauh dari area rumahnya sendiri gitu. Cuman kan itu teh yang paling atas rumahnya. Enggak, yang dewasa. Yang dewasa 1, anak-anak 1 gitu. Yes. Belum ketemu. Ya yang 2-nya belum ketemu. Yang dewasa sama anaknya. Korban longsor di Cisarua, Bandung Barat bukan hanya dari warga sipil. Kepala Staf Angkatan Laut mengonfirmasi sebanyak 23 marinir tertimbun longsor saat melakukan latihan pratugas untuk dikirim ke perbatasan. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan PAM perbatasan RI PNG. Hingga Selasa malam, dari 100 lebih orang yang disebut hilang, tim Dokes DVI Polda Jabar sudah menerima 50 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Dari 34 yang sudah teridentifikasi, 30 diantaranya telah diserahkan kepada keluarga. Untuk update terakhir pada malam hari ini ada kedatangan 10 kantong jenazah. 10 kantong jenazah ini berarti jumlah total dari kemarin 40 menjadi 50 kantong jenazah. Dan alhamdulillah untuk dari jumlah kantong jenazah ini yang kita sudah lakukan proses postmortem dan antemortem,
kita ada penambahan dari 30 menjadi 34. Dan 34 ini yang barusan dirilis oleh Kabidokes. Tim pencarian dan penyelamatan telah berjibaku membagi tim ke sejumlah titik pencarian. Namun perjuangan tim terkendala faktor cuaca yang dapat membahayakan personil. Juga sudah membagi tim-tim terkait pergerakan di sektor A1, A2, A3, kemudian B1, B2. Tidak ada masalah, sudah bergerak ke lapangan, cuma mungkin agak terkendala masalah cuaca. Jadi dari subuh tadi kita hujan deras dan sampai dengan apel masih hujan, sempat terbuka sedikit. Kita sudah di lapangan saat ini dan mulai bergiat, walaupun mungkin sepertinya juga ini turun lagi dan hujan lagi. Ya, jadi perkuatan tetap tidak ada masalah, tetap kita berusaha maksimal untuk memaksimalkan kegiatan dengan tetap mengutamakan faktor keamanan. Badan SAR Nasional membagi sektor pencarian ke 6 titik. Area pencarian seluas sekitar 2 hektar. Tim Basarnas menyebut setidaknya di hari keempat, korban paling banyak ditemukan di titik A2. Pemkab Bandung Barat menyebut bakal melarang lokasi yang rawan longsor menjadi permukiman dan selanjutnya bakal dialihfungsikan menjadi hutan dan tidak lagi menjadi permukiman. Wakil Bupati Bandung Barat menyebut saat ini pihaknya masih menunggu hasil kajian Badan Geologi terkait kondisi tanah yang masih bisa kembali ditempati warga. Kedepannya mau dijadikan sebagai hutan ya. Ya, tidak boleh dipakai lagi untuk perumahan ya, tidak boleh karena itu sudah ya sangat membahayakan kalau dibuatkan di situ lagi. Warga terdampak longsor Cisarua meminta relokasi yang dilakukan tidak hanya memperhatikan masalah tempat tinggal tetapi juga mata pencaharian. Pasalnya, mayoritas warga merupakan petani dan peternak. Lahan pertanian serta peternakan mereka pun terdampak. Meski begitu, warga mengaku trauma untuk kembali tinggal di lokasi tersebut. Kalau bisa sih mau relokasi kemana? Karena kan kalau direlokasi kemana gitu, nanti pencaharian dari mana? Kan semua di situ penghasilannya dari kebun, bertani gitu. Aman dan bisa ada mata pencaharian gitu. Proses pencarian masih terus dilakukan terhadap korban hilang bencana longsor. Setiap hari, proses identifikasi di posko DVI pun masih terus berlangsung seiring penemuan kantong jenazah tambahan dari titik longsor. Keluarga korban masih menunggu hasil pengecekan antemortem dan postmortem untuk memastikan identitas anggota keluarganya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan belum ada rencana perombakan kabinet atau reshuffle di luar pergeseran posisi Wakil Menteri Keuangan yang akan ditinggalkan Thomas Djiwandono. Kami punya diskusinya bersama Friska Clarissa sebentar lagi. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan belum ada rencana perombakan kabinet di luar pergeseran posisi Wakil Menteri Keuangan yang akan ditinggalkan Thomas Djiwandono. Prasetyo menyebut pergantian orang di kabinet hanya untuk mengisi jabatan Wakil Menteri Keuangan yang ditinggalkan Thomas Djiwandono setelah resmi disahkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Namun belum ada rencana atau pembicaraan terkait reshuffle menteri lainnya di internal kabinet. Reshuffle adalah karena ada proses beralihnya jabatan Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia yang kemarin telah melalui proses fit and proper test di DPR. Itu benar, artinya ada jabatan Wamenkeu yang ditinggalkan oleh beliau karena penugasan ke tempat yang lain. Nah, itu akan diisi Belum, kan belum selesai proses Deputi Gubernur BI-nya kan belum selesai.
bulan ini atau Februari? Ya, tunggu dulu lah, belum. Kalau terkait dengan reshuffle menteri-menteri Menko lainnya gimana? Nggak ada. Tetap itu 2 wamen atau 3 wamen? Belum. Sementara Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia menyebut belum ada rencana perombakan alias reshuffle kabinet. Bahlil menyebut reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, sehingga Menteri dan Ketua Umum Parpol harus mendukung keputusan Presiden. Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar di DPR, Melkias Markus Mekeng, berharap kader Golkar di kabinet tidak berkurang. Untuk urusan reshuffle, kita harus serahkan semua itu hak prerogatif Bapak Presiden. Jangan menteri-menteri kan pembantu Presiden, jangan membuat gerakan tambahan. Semua kita serahkan kepada Bapak Presiden. Apapun itu, yang namanya menteri itu pembantu Presiden dan yang punya kewenangan prerogatif adalah Bapak Presiden. Sebelumnya, sinyal reshuffle juga terlihat dari parlemen di Senayan. Ketua Komisi 1 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan sempat memperkenalkan wakilnya, Budi Jiwandono, akan bergeser ke kursi eksekutif saat rapat tertutup dengan Menteri Pertahanan Senin lalu. Saat dikonfirmasi, Utut menyebut komentar itu hanya bercanda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang menjalankan, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali membahas sinyal reshuffle yang juga terlihat dari parlemen di Senayan. Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi PDI Perjuangan sempat memperkenalkan wakilnya Budi Jiwandono akan bergeser ke kursi eksekutif saat rapat tertutup dengan Menteri Pertahanan Senin lalu. Saat dikonfirmasi, Utut menyebut komentar itu hanya bercanda. Saat buka rapat kerja di Komisi 1 itu soal katanya ada Mas Budi mau jadi menteri, itu maksudnya gimana sih Pak? Itu guyonan aja supaya Mas Budi di kadang rapat-rapat tertentu banyak mendengar. Karena salah satu problem negara kita itu sekarang sulit mendengar. Kalau kan jadi pemerintah kan mesti ditanya mendengar. Kita sering bertanya terus pulang. Nah, jadi saya guyonan, tapi kalau yang tahu ya Pak Presiden atau tanya kepada Skup. Isu reshuffle jilid 5 kembali muncul setelah DPR mengesahkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia 2026-2031. Namun hingga hari ini Istana masih belum mengumumkan secara resmi perombakan di tubuh Kabinet Merah Putih. Apakah perombakan ini juga akan memasukkan nama dari partai koalisi? Kita akan bahas bersama 3 narasumber yang hadir di studio Kompas TV. Ada Ahmad Irawan, politisi Partai Golkar, ada juga Ansi Lema, juru bicara PDI Perjuangan, dan Ray Rangkuti selaku Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Selamat malam Bapak-bapak semuanya, Bang Ansi, Mas Irawan, juga Bung Ray. Ya, ini kita masih menerka dulu ya. Apakah itu akan kejadian? Jilid 5 loh ternyata ya, ini sudah mau jilid 5. Yes or no-nya ya. Secara normatif itu pasti hak prerogatif Presiden. Itu tidak bisa diganggu-gugat, tapi marilah kita membaca sinyal-sinyal menuju ke sana. Kalau dari Golkar yang ada di dalam koalisi Pak Prabowo, sudah semakin gencar belum desas-desusnya di dalam internal? Kami sih malah nggak pernah mendengar desas-desus tersebut, dan juga nggak tertarik juga mendiskusikan desas-desus tersebut kami di dalam, karena sejak awal kami memang menganggap pandangan kami di Partai Golkar kaitannya dengan menteri-menteri itu menjadi hak prerogatif Presiden. Hak prerogatif ini kan ada orang mengatakan embody, ada inherent di dalam tubuh Presiden, dan memang dalam konteks kita partai atau kami di DPR fraksi Partai Golkar menghormati misalnya di Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa terkait dengan pengangkatan pemberhentian di pasal 17 itu mengatakan itu wewenangnya Presiden. Tapi waktu itu kan Bang Melki sempat bilang mudah-mudahan harapan Golkar tidak ada kursi yang dikurangi. Oh, kalau itu kan biasa, orang berharap, orang minta, orang berdoa kan ya biasa-biasa aja sama sekali. Tetapi dalam konteks reshuffle kabinet ini kaitannya dengan hubungan kelembagaan negara antara DPR Presiden, kami selalu memandang bahwa ini kan dalam kerangka check and balance-nya gitu. Dan kaitannya dengan pemilihan menteri-menteri, pengangkatan, pemberhentian itu wewenang penuh oleh Presiden, kecuali lembaga-lembaga negara lain yang memang membutuhkan pertimbangan, persetujuan atau harus dipilih oleh DPR, baru kami tertarik untuk mendiskusikan termasuk desas-desus yang dimaksud tadi. Tapi kalau otoritas Presiden ya silakan aja Presiden. Nah, ngomong-ngomong ini kan memang otoritas Presiden, Bang Ray. Tolonglah dibaca. Kan memang haknya Presiden, tapi Bang Ray bisa membaca lah. Dari sekarang yang Bang Ray lihat, apakah memang tarik ulurnya ini masih kencang atau Presiden butuh pertimbangan yang sangat matang untuk merombak? Karena artinya kan kalau dirombak bisa jadi ada jatah partai politik yang akan berkurang, dikurangi atau ada yang bertambah. Ya. Saya kira 3-4 hari yang lalu kita juga diskusi di sini ya, di Kompas ini. Saya mengatakan saya tidak melihat gejala Pak Prabowo itu akan berani melakukan reshuffle. Kenapa tuh? Dan itulah yang kita lihat setidaknya hari ini gitu. Sampai sekarang lah. Iya, nggak tahu besok lusa kan kita nggak tahu. Karena masalahnya pada pribadi Pak Prabowo sendiri menurut saya. Kenapa? Ya, beliau ini mungkin semacam terkungkung oleh narasi harmoni. Itu harmoni itu membuat beliau menjadi nggak berani kota sana kota sini, kalau ambil sini nanti dia teriak gimana, ambil sini dia teriak. Gejolak di internal koalisi. Dia. Jadi Pak Prabowo sangat menyukai kata kalimat harmoni itu, sehingga karena kata harmoni itu nggak terlalu cakap atau nggak terlalu berani untuk mengambil sesuatu yang membuat teman koalisinya akan gusar gitu. Nah oleh karena itu saya mengatakan kalaupun mungkin ada reshuffle, lebih pada
menteri-menteri yang mungkin tidak berhubungan langsung dengan partai politik gitu ya. Profesional. Ya mungkin kelompok-kelompok profesional atau wakil-wakil profesionalnya gitu. Dan sejauh ini dari 7 nama atau 7 instansi kementerian yang mulai disebut-sebut akan berganti itu, memang betul kan, cuma ada satu orang yang kelihatan dari partai politik, dalam hal ini adalah dari Golkar. Lainnya itu umumnya adalah orang-orang yang memang berasal dari swasta gitulah kira-kira ya. Nah, kalau kita merujuk ke nama-nama yang beredar ya, ini beredar di media yang saya rujuk itu kan, misalnya Pak Pratikno kan, Pak Sakti kan, kemudian Pak Bung Natalius Pigai gitu ya, lalu Menteri Menteri apa istilahnya itu, pariwisata gitu ya. Nah, jadi itu kan semua swasta tuh, menteri-menteri swasta kan. Nah, oleh karena itu kalau itu dilakukan terjadi pun, pesan utamanya sih menurut saya adalah Pak Prabowo mau meminimalisasi gitu ya peran atau keterlibatan menteri-menterinya Pak Jokowi. Karena itu runtutan dari peristiwa di mana menteri-menteri yang sebelumnya pernah bekerjasama dengan Pak Jokowi, lalu banyak di reshuffle 1, 2, 3, dan 4 itu gitu ya. Dan sekarang kelihatan nama-nama ini muncul lagi. Ada Pak Pratikno, ada Pak Sakti, lalu ada setidaknya yang 2 nama inilah gitu ya. Meskipun ada alasan yang mungkin secara alami juga akan terjadi reshuffle, misalnya berkenaan dengan kesehatan yang seperti kita ketahui kemarin Pak Sakti sempat pingsan dalam sebuah acara gitu ya. Jadi ada mungkin tuh ininya gitu. Nah, tapi kalau yang berkaitan dengan politik ya, misalnya seperti apakah Menkomdigi gitu ya dalam ini Ibu Mutia akan direshuffle, bisa ya, tapi menurut saya tetap akan ke Golkar. Ininya gitu ya. Pun berbeda orang tetap dijaga kursinya Golkar. Iya. Apalagi sehari ini seperti kita ketahui, jangankan dikurangi, yang ada malah Bahlil dapat ketua lagi gitu ya kan. Dewan Energi Nasional. Energi Nasional gitu. Jadi saya kira dari semua koalisi yang ada bersama dengan Pak Prabowo, Golkar lah menurut saya yang paling dominan sekarang di lingkaran Pak Prabowo. Oleh karena itu, ketika nama-nama itu muncul, bisa saja orangnya diganti, tapi saya kira posisinya nggak akan diambil atau dikurangi gitu. Oke, tapi kan reshuffle ini biasanya antara partai koalisi atau kalau dari zamannya Pak Jokowi lalu beralih ke Pak Prabowo yang dulunya tidak ada di koalisi ditarik masuk. Seperti misalnya PDI Perjuangan, udah ditawar-tawarin belum sih Bung Ansy? Tapi jawabannya saat lagi ya, usai jeda dulu kita di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Kita masih membahas soal desas-desus reshuffle, kapan, apakah akan terjadi atau tidak, bersama dengan Ahmad Irawan, politisi Partai Golkar, ada juga Anies Lema, juru bicara PDI Perjuangan, dan Bung Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Menjawab pertanyaan yang tadi, silakan Bung Ansy, apakah sudah ada tawaran-tawaran dari Istana untuk PDI Perjuangan? Yuk gabung yuk ke kabinet. Kalau PDI Perjuangan kan sikap politiknya jelas ya, rujukannya pada Kongres ke-5 beberapa waktu lalu di Bali. Dan itu posisinya kita berada di luar pemerintahan. Memainkan peran sebagai penyeimbang, 2 fungsi. Jika kebijakan dan arah pembangunan menurut PDI Perjuangan sesuai dengan konstitusi dan sejalan dengan kepentingan masyarakat, kami akan memainkan peran sebagai mitra strategis. Ikut memberikan dukungan, support. Tetapi jika memang ada hal-hal yang perlu dikritisi, maka memainkan peran sebagai mitra kritis. Jadi tetap bermitra dengan pemerintah, tetapi juga tetap bisa menampilkan kritisisme. Jadi itulah posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang hari ini. Kalau soal reshuffle, PDI Perjuangan itu partai yang taat konstitusi, taat aturan. Kita sadar betul dalam sistem presidensil, urusan reshuffle itu prerogatif presiden. Itu kewenangan mutlak beliau. Jadi yang tahu hanya presiden dan Tuhan Allah, kan begitu. Beliau yang tahu apa urgensinya reshuffle, kapan reshuffle dilakukan, siapa yang harus diganti dengan siapa. Jadi alat ukurnya, parameternya itu sepenuhnya ada pada presiden
Prabowo Subianto dalam hal ini yang memimpin Indonesia pada saat ini. Jadi kalau bicara reshuffle ya PDI Perjuangan itu tahu betul di mana yurisdiksi dan kami membatasi diri untuk bicara lebih jauh. Sementara prinsip dasar kalau mau melakukan reshuffle ya orientasinya harus pada kepentingan rakyat. Yang kedua, berharap bahwa pemerintah ini bisa kemudian bekerja lebih efektif, ya, lebih solid dan lebih loyal pada presiden dan lebih fokus. Ya para menteri hari-hari ini harusnya fokus saja bekerja menjalankan visi misi presiden, ukir prestasi, buat legacy. Itulah yang ditunggu oleh rakyat Indonesia ini, kan begitu. Jadi tadi ditawarin atau enggak? Wah, kalau misalnya hak prerogatif presiden, ya, tapi sebenarnya kan dari awal kan adalah upaya untuk dari Presiden Prabowo untuk juga mengajak PDI Perjuangan berada dalam satu barisan dalam pemerintahan ini. Tetapi Kongres dan juga Ketua Umum kami Ibu Mega melihat bahwa posisi yang paling tepat diambil oleh PDI Perjuangan saat ini adalah seperti saat ini ya, jadi partai penyeimbang. Karena apa? Karena kalau semua sudah masuk dalam pemerintahan, ya ini akan membuat kemudian ruang diskursus, dialektika, perbedaan pendapat itu mungkin juga tidak akan muncul. Padahal kan kita butuh untuk meningkatkan derajat kualitas demokrasi. Hari ini tidak bisa kita pungkiri bahwa masyarakat sipil pun sebenarnya juga masih membutuhkan kanal-kanal demokrasi berupa partai politik yang juga bisa menyampaikan pandangan-pandangan yang kritis. Dan PDI secara sadar mengambil posisi itu. Jadi tidak juga memainkan posisi sebagai oposisi biner, oposisi mutlak-mutlakan begitu. Karena kalau menurut kami memang kebijakan yang diambil oleh pemerintah, oleh presiden ini benar, patut didukung, ya kami memberikan apresiasi. Tetapi jika tidak, ya kami memberikan kritik sebagai suatu bentuk bahan evaluasi. Kan begitu. Itu pilihan-pilihan ini yang hari ini tetap menjadi pilihan yang terus dilakukan dijalani oleh PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan menegaskan ya tetap di luar circle, Bung Rey. Tapi apakah dinamikanya bisa muncul jikalau misalnya partai di koalisi, ya namanya minta kursi lebih banyak itu kan bisa jadi kejadian gitu dan dimintakan ke presiden. Apa Anda melihat dinamika yang sama juga? Iya itu alami ya. Tapi saya kira dengan posisi mereka sekarang pun mereka udah merasa inilah happy gitu. Nah persoalannya memang akan muncul kalau ada partai politik baru. Kan setidaknya masih ada 2 partai di luar nih. Satu PDI, satu Nasdem. Kalau PDI kan 70%, 80% mereka udah menyatakan mereka mau di luar. Nasdem kan kelihatan masih 50-50 kan. Nah boleh jadi Nasdem masuk ke dalam ke dalam struktur ini gitu. Sebab sejauh ini saya lihat sih posisi Nasdem yang nggak jelas ini juga nggak nguntungin mereka juga, nggak nguntungin secara politik, juga mungkin nggak nguntungin secara material gitu loh. Jadi memang jauh lebih baik untuk memilih ikut atau tidak gitu, ketimbang mau di tengah-tengah, karena di tengah-tengah itu nggak kelihatan gitu. Jadi boleh jadi mungkin sekarang yang mau diajak itu Nasdem. Karena tidak tegas untuk menyatakan di luar. Bukan, karena bagi Nasdem sendiri kelihatan nggak terlalu menguntungkan posisi yang 50-50 ini. Apa yang membedakan posisi Nasdem dengan PDI Perjuangan? PDI udah jelas mengatakan kan, kami berada di luar gitu. Kalau Nasdem kan nggak jelas mau mereka di luar atau tidak gitu. Kalau misalnya kita uji dari soal sikap, katakanlah soal pilkada langsung dan tidak langsung, PDI jelas menolak kan. Nasdem masih ambigu kan, antara menolak dan tidak, dan sebagainya gitu. Jadi kalau dilihat dari alur itu, kelihatan notasi mereka sekarang lebih banyak ke arah istana gitu loh. Dan oleh karena itu jika mungkin mereka masuk, ya kan, nah mungkin akan ada 1-2 kursi atau saya kira cuma dapat 1 mereka. Boleh jadi nanti ada 1 kursi dari partai politik yang dikeluarkan, dan boleh jadi itu mungkin keluarnya dari Golkar. Nah itulah yang mungkin sedang terjadi nih gitu ya. Dan boleh jadi orang Nasdemnya yang akan masuk ke Komdigi, mengingat background dari Pak Surya Paloh kan adalah orang yang bergerak di dunia
media kan, Ya. atau digital atau apapun macam-macam dan sebagainya gitu. Gimana Golkar tanggapi itu? Ada kemungkinan misalnya bisa jadi misalnya kursi Golkar yang diambil so far gimana? Apakah jumlah kursi akan memengaruhi soliditas Golkar dalam mendukung Pak Presiden? Semenarik-menariknya penjelasannya Bang Rai, lebih valid kalau itu keluar dari mulut Presiden. Kalau bukan Pak Prabowo yang ngomong, ya, masih karena aman-aman sekali aja. lagi bahwa itu adalah hak prerogatif Presiden. Tetapi beginilah bahwa Partai Golkar itu begini, fraksi itu memandang kaitannya dengan isu reshuffle kabinet dan kemudian posisi Partai Golkar di dalam pemerintahan ini. Bahwa ada di dalam atau di luar pemerintahan, Partai Golkar tetap bisa menjadi kanal masyarakat sipil seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari PDI tersebut. Bahkan misalnya saya sebelum ke Kompas ini ketemu dulu dengan masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk pembaharuan reformasi undang-undang pemilu. Jadi itu sebenarnya tidak mempengaruhi posisi atau di dalam atau di luar pemerintahan kaitannya dengan komunikasi dengan masyarakat sipil. Nah, kedua, kembali lagi bahwa selain itu persoalan tadi kami sampaikan bahwa itu prerogatif, tetapi kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Presiden, empiriknya memang saya melihatnya dua hal. Presiden itu dalam melakukan reshuffle kabinet, satu itu kaitannya dengan kebutuhan itu sendiri. Yang kedua adalah kaitannya dengan jika terjadi kekosongan jabatan tersebut. Dan itu dilakukan beberapa kali oleh Presiden atau dalam konteks dalam 5 kali proses reshuffle tadi itu. Kebutuhan misalnya Kemendagri dianggap dibutuhkan, nambah lagi 1 wamen. Terus ada yang dianggap sakit, ada juga tuh yang pernah diganti karena alasan sakit. Terus kemudian ada yang kosong, ada yang reposisi. Jadi biasa saja dalam 5 kali proses reshuffle kabinet ini. Dan bagi kami di Partai Golkar tetap bahwa proses reshuffle kabinet ini kita kembalikan kepada Presiden karena Presiden paling tahu siapa pembantu-pembantunya, tetapi yang lebih penting dari itu bahwa ketika reshuffle ini itu dilaksanakan, kualitas dan kinerja pemerintahan bisa lebih baik dari sebelum dilakukannya reshuffle. Nah, kalau bicara soal peningkatan kualitas kinerja dari kabinet ini, maka reshuffle ini basisnya adalah harus evaluasi atas dasar prinsip meritokrasi dan prinsip teknokrasi. Karena apa? Karena hanya second kabinet atau kabinet yang memang punya keahlian, punya fokus dalam bekerja yang bisa membuat transformasi berupa perubahan yang memang menunjukkan ada kualitas gitu loh. Jadi evaluasinya basisnya harusnya pada kinerja. Ya, bukan lagi kepada soal kalkulasi untung rugi secara politik. Kalau itu yang mau kita bicarakan. Tetapi kan memang kalau kita bicara soal kabinet itu kan setidaknya ada 5 tas yang harus bisa dijawab kan begitu. Presiden Prabowo ini menginginkan stabilitas di kabinet ini baik. Lalu? Selain stabilitas, soliditas. Jadi jangan hanya berkumpul bersama, tapi soliditas. Soliditas saja tidak cukup, tapi harus ada sinergitas. Sehingga tidak ego masing-masing untuk berjalan sendiri-sendiri. Ya, kalau sudah ada sinergitas ini, ya efektivitas dalam bekerja. Dan ujung dari ini semua adalah tetap loyalitas pada Presiden. Apa maksudnya? Loyalitas pada visi misi Presiden. Jangan masing-masing karena di situ berasal dari partai A, B, C, D, E, kemudian menjalankan agenda politik masing-masing. Nah kan ini berbahaya. Ingat bahwa menjadi menteri itu privilege loh. Itu suatu keistimewaan yang dimiliki oleh sangat sedikit orang dan mendapatkan mandat dari Presiden, maka kesempatan itu harus digunakan sebaik mungkin oleh para pembantu Presiden, para menteri kita ini begitu. 5 tas dalam 5 reshuffle kabinet, jelang 5 reshuffle kabinet ini kalau jadi, apakah memang sudah sesuai dengan tadi memperhatikan kinerja atau masih dominan kalkulasi politik, Bung Rey? Tapi nanti jawabnya saja sampai Indonesia Malam. Kami segera kembali. Itu udah jangan. Kan sampai Indonesia Malam. Jadi gimana Bung Rey? Udah kalau mau masuk jilid kelimanya sudah kentaranya lebih ke soal kinerja atau masih kalkulasi politik? Pasti ada satu faktor ya. Setidaknya menurut saya ada 3 faktor. Apa itu? Ada unsur kinerja di dalam, ada unsur pertimbangan politik,
tapi juga ada unsur alami kan. Nah, tapi juga ada unsur ketidakjelasan gitu. Nah, kalau yang berhubungan, kalau kita merujuk ke nama-nama yang cukup beredar di tengah masyarakat saat ini gitu, saya kira untuk orang seperti Pak Pratikno, lalu Menpar, lalu apa namanya itu ya, Pak Sakti, lalu mungkin juga Menlu, Pak Sugiono gitu, itu mungkin soal kinerja. Nah, saya melihat itu ada aspek kinerja, khususnya Menlu kita lah ya. Mungkin Menlu kita ini salah satu menteri yang jumlah kehadirannya di negara lain itu sedikit. Dibandingkan malah oleh presidennya. Presidennya udah keliling sampai 36 kali kan dalam setahun ini. Saya nggak tahu Menlu kita sudah keliling ke beberapa tempat atau tidak gitu ya. Nah, yang kedua juga karena dia rangkap jabatan kan. Dia sekaligus jadi sekjen partai yang menghajatkan memang beliau harus ada di dalam negeri. Sebab ketua umumnya sedang menjabat sebagai presiden. Sementara ketua harian tidak ada gitu. Jadi mungkin ini akan disiasati. Jadi oleh karena itulah kinerjanya kelihatan sangat lambat, sangat tidak mengejar ya banyak isu di luar negeri gitu. Itu faktor yang saya sebut kinerja. Menpar sih saya kira cocok juga diganti karena banyak event yang semestinya bisa dijadikan sebagai alat kita untuk mempromosikan wisata itu seperti terlihat saja. Kan setidaknya ada 3 aspek tuh, ada pariwisata yang berhubungan dengan dengan musik, ada yang berhubungan dengan budaya, dan ini yang paling penting juga soal makanan. Makanan kita relatif dikenal di luar negeri itu sebetulnya kan bukan karena promosi hebat dari pemerintah, tapi karena agen-agen dari ekspatriat kita di luar negeri yang begitu aktif memperkenalkan makanan-makanan di Indonesia, ya meskipun tentu ada kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, kita tahu juga ada dubes-dubes kita buka ini macam-macam dan sebagainya. Itu faktor kinerja tadi. Kinerja. Tapi khusus kepada Pak Natalius, saya justru bingung nih melihatnya. Jadi kalau saya sebut kinerja, ya, tapi kinerja tidak terlihat kinerjanya karena memang posisi dari kementerian ini sendiri membingungkan gitu loh. Sebagai Menteri Hukum, Menteri HAM, kan objeknya itu kan sebetulnya adalah pemerintah gitu. Nah, dia berada di dalam pemerintah itu sendiri. Bagaimana ia melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah sendiri? Jadi agak membingungkan. Yang saya sebut kalau dia dimasukkan ke menteri pendekatannya hukum, ada menteri hukum. Kalau dia pendekatannya kepada penegakan hukum, ada aparat keamanan, namanya polisi, jaksa, macam-macam gitu. Oleh karena itu bagi saya ya, ini posisi yang membingungkan, dan oleh karena itu menurut saya ini lebih bagus ditiadakan aja. Jadi Menteri HAM itu ditiadakan atau digabung lagi seperti dahulu ke Menteri Hukum. Jadi bukan soal Nataliusnya menurut saya itu. Ini soal desainnya ini mau diapain gitu. Berarti ada kinerja. Job desk-nya itu kita nggak tahu ini apa dan sebagainya gitu. Tapi juga ada soal politik. Ya. Politik itu ya ada 2 di sini. Satu adalah minimalisasi pengaruh Pak Jokowi di dalam kabinetnya Pak Prabowo. Maka nama-nama yang kita sebutkan tadi kan, Pak Sakti yang juga karena alasan dengan Pak Jokowi sebelumnya. Ya, kemudian juga Pratikno gitu dan sebagainya gitu. Tapi jangan lupa kalau yang terkait dengan Golkar yang saya sebutkan tadi itu bisa saja diresapel dengan memasukkan Nasdem. Pertanyaannya, apakah Golkar akan terima? Jelas nggak akan terima. Dan mungkin karena itulah alot, dan boleh jadi karena itu hari ini belum terjadi gitu ya. Mungkin karena alot. Tapi ini semua sangat tergantung pada Pak Presiden. Dalam ini Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo sedikit agak meninggikan dirinya ya, ya saya kira pada ujungnya Golkar akan terima juga. Sebab seperti kita tahu Golkar ini yang penting di dalam, kita gitu lah ya kan. Apa benar bacaannya Bung Ray tadi? Nanti dulu. Karena kan masih ada satu lagi. Yang penting ada di dalam gitu ya. Jadi bukan soal banyak atau tidaknya, tapi yang penting ada di dalamnya gitu. Jadi kalau sekiranya ada sedikit Pak Bahlil, kau ikut akulah kali ini misalnya kata Pak Prabowo, ikut juga. Iyalah kalau kali ini bolehlah gitu. Satu lagi tentu soal kesehatannya. Dalam ini Pak Sakti gitu. Nah oleh karena itu saya kira nggak tunggal dan ada unsur soal kinerja di dalamnya, ada unsur soal politik gitu ya, tapi juga ada unsur soal alami yang saya sebutkan. Kalau dari Golkar gimana bacaannya Bung Ray tadi? Mendekati iyakah gitu? Ya tentu kan bagi kami presiden itu punya kewibawaan, harus kami jaga. Dan bagi kami di Partai Golkar ya ketua umum berdiskusi dengan presiden sesuatu yang sehari-hari lah dilakukan oleh
Pak Bahlil selaku Ketua Umum Partai Golkar ataupun selaku Menteri SDM. Jadi bukan dalam konteks bahwa Ketua Umum Partai Golkar mendikte Presiden atau sebaliknya, enggak. Relasi ini adalah relasi yang sangat baik dan Partai Golkar sangat menghormati dan menjunjung tinggi yang disebut dengan hak prerogatif itu tidak ada seperti yang disampaikan oleh Bang Ray. Kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden terkait dengan hal tersebut. Dan Yona, dan yang kedua bahwa fokus Partai Golkar adalah karena Presiden kami terikat untuk mensukseskan Presiden program-programnya, maka fokus kami saat ini tadi karena pemerintahan ini tidak ada dalam ruang yang hampa, tentu tugas utama Partai Golkar adalah bagaimana menjaga stabilitas pemerintahan. Yang kedua adalah fokus kami adalah bagaimana mewujudkan visi, misi, dan program-program Presiden yang memang telah disampaikan pada saat pemilu, disampaikan kepada rakyat. Itulah yang sebenarnya menjadi tugas dan fokus Partai Golkar pada saat ini. Urusan reshuffle itu adalah menjadi urusan Presiden dan hak prerogatif Presiden. Kalau dari itu yang bisa kami sampaikan. Itu sikap Golkar. Kalau PDI Perjuangan kan masih jadi pertanyaan karena untuk yang ada di luar pemerintahan, PDI Perjuangan ini posisinya paling kuat sekarang. Nah, apakah godaan jumlah kursi ini akan memengaruhi sikap PDI Perjuangan ke depan? Katakanlah 1, 2, 3 kursi ditawarkan atau harus lebih dari sekian misalnya. Ada demikian atau enggak? Saya kira jelas ya. Politik PDI Perjuangan itu pada rujukannya pada values, pada nilai. Kami sampaikan betul bahwa demokrasi yang sehat itu perlu ada checks and balances. Dan checks and balances itu menurut kami memainkan peran penyeimbang sebagai mitra strategis dan mitra kritis. Itulah yang paling ideal. Kan begitu. Jadi politik itu bukan sekedar harus ada dalam kekuasaan, tapi juga di luar kekuasaan menjadi sparring partner, memainkan peran sebagai sparring partner, itu juga sehat bagi pengembangan kualitas demokrasi. Yang kedua, kaitan seperti yang tadi dikatakan oleh teman-teman, betul bahwa kabinet itu juga merepresentasikan politik. Tetapi representasi politik itu tidak bisa kemudian menegasikan atau meremehkan, menyepelekan yang namanya meritokrasi dan kemampuan teknokrasi itu. Kenapa? Apalagi kementerian-kementerian teknis, ya Anda diharapkan bisa memiliki expertise, ya, memiliki isi kepala, pengetahuan, dan kemampuan untuk melakukan aksi implementasi atas visi dan misi Presiden. Harus punya kemampuan teknokratis seperti itu. Maka para politisi hari ini, itu ada tantangan untuk bisa mentransformasi dirinya menjadi juga seorang teknokrat, begitu. Ya, yang juga memiliki kemampuan untuk mengeksekusi di lapangan. Betul, representasi politik penting. Yes, untuk menjaga stabilitas, kohesi, soliditas dari kabinet ini. Tetapi tidak boleh hanya berhenti di situ. Meritokrasi, teknokrasi, basisnya pada kompetensi, itu tetap harus yang utama. Kalau tidak, negara kita ini tidak akan kemana-mana. Hanya akan bagi-bagi kekuasaan, ganti posisi. Politik kita hanya sekedar apa? Politik angka, Rai. Dari 2 naik jadi 3, dari 4 turun jadi 3, posisi itu aja. Padahal politik sejatinya itu adalah values. Politik itu soal nilai, bukan soal angka, begitu. Jadi kalau ditanya PDI, puasa 5 tahun biasa. Di luar kekuasaan 10 tahun pernah terjadi pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan itu hal yang biasa saja. Karena memang apa? Karena kami memang diajarkan untuk betul-betul berpolitik dengan nilai, berpolitik dengan value, dengan dasar ideologi. PDI ini partai yang punya roh, begitu. Jadi di luar pun bagi kami tidak punya posisi yang lebih subordinat atau lebih inferior, tidak. Justru kami merasa bahwa kami bisa akan memainkan peran sebagai kanal demokrasi, lebih bisa nyambung dengan kekuatan masyarakat sipil ketimbang teman-teman yang ada di dalam. Di dalam pasti ya komprominya udah tingkat tinggi. Kan? Mungkin saya mau nyambung ya. Lebih rentan pada pragmatisme politik dan seterusnya. Boleh singkat Bung Rey. Jadi pertama adalah soal PDI gitu. Saya hakul yakin mereka nggak terima. Mau 2, 3 gitu. Kalau 5 mungkin lah ya. Tapi kan nggak mungkin. Ya. Kalau 2, 3 jelas mereka rugi. Dan kalau Ibu Mega masih tetap mimpin PDI,
kita tahulah sikap Ibu Mega seperti apa. Ya. Bahkan dulu ditawarin Jokowi 3 periode, dia menolak gitu, Ya. ya kan. Nah itu satu. Nah yang kedua adalah soal tadi nilai berpolitik. Nah salah satu yang menguat kita dengar isunya ini adalah pergantian Menlu dalam ini Pak Sugiono, Ya. yang kemungkinan seperti disebutkan tadi meskipun diakui sebagai bercanda oleh ketua Budi. ketua Budi Jiwandono. Pak Utut. Pak Pak Utut, Utut ya dari fraksi PDI Perjuangan itu, bahwa akan Pak Budi akan pindah ke sana. Saya berharap Pak Jokowi harus hati-hati. Respon publik terhadap pengangkatan Thomas Juwandono sebagai Deputi Gubernur BI cukup sensitif. Pak Prabowo ya maksudnya. Ya hati-hati. sorry, ya Pak Prabowo cukup sensitif di tengah masyarakat. Ya. Banyak orang yang mengulang-ulang kembali pidato Pak Prabowo yang berkaitan dengan kamu anak siapa, kamu ponakan siapa gitu. Tiba-tiba ponakannya hari ini jadi Deputi Gubernur BI. Kalau saat yang tidak terlalu jauh, lalu tiba-tiba Budi yang juga merupakan ponakan Pak Prabowo didapuk menjadi Menteri Luar Negeri, maka saya kira ya akan banyak sekali pandangan negatif Ya. yang bertumpah. Jadi jangan sampai ini jadi backfire berisiko untuk Pak Betul, Prabowo. betul. Baik, kita akan tunggu reshuffle-nya jadi atau enggaknya dulu satu. Yang kedua, kalaupun iya siapa-siapa saja yang Ya. akan kursi. Tapi yang jelas jangan sampai hanya sekadar bagi-bagi kursi, tidak berimpact untuk kinerja kabinet merah putih. Terima kasih Bung Rey, terima kasih Mas Ahmad Irawan, terima kasih Sama-sama, Mas Friska. Silema sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami masih akan hadir dengan sorotan lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat mulai rusak setelah 11 hari banjir tidak kunjung surut. Informasinya usai jeda. Bertemu kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara. Ratusan rumah warga di Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat mulai rusak setelah 11 hari banjir tak kunjung surut. Saat ini masih ada 20 desa yang terendam banjir dan tersebar di 8 kecamatan dengan tinggi mulai dari 50 cm hingga 3 meter. Banjir setinggi 3 meter masih merendam permukiman warga Desa Karangligar hingga Rabu siang. Kondisi rumah warga juga mulai rusak serta ditumbuhi rumput air hingga memperparah kondisi. Banjir yang tak kunjung surut ini meski sudah memasuki hari ke-11 dipicu masih tingginya curah hujan sehingga sungai di sekitar permukiman warga masih dipenuhi air. Masih dari Jawa Barat, tapi kita bergeser ke Bandung Barat. Pencarian korban longsor di Cisarua masih berjalan meski lokasi diterpa cuaca buruk. Tim SAR gabungan mencari korban dalam kondisi hujan, ini dia, dan kabut tebal. Pencarian sempat terhenti karena hujan pada siang tadi. Demi menjaga keselamatan personel, sejumlah skema disiapkan mulai dari jalur evakuasi hingga sirene yang selalu dibawa oleh safety officer. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, cuaca di lokasi longsor Cisarua masih akan diterpa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat selama 1 pekan ke depan. Meski modifikasi cuaca sudah diterapkan, pertumbuhan awan hujan di puncak Gunung Burangrang masih menjadi kendala. Kepala BMKG kelas 1 Bandung mengimbau tim SAR lebih berhati-hati akan potensi longsor susulan bila terjadi. Jadi potensi hujan dari sedang hingga lebat, bahkan sangat lebat masih berpotensi, terutama di wilayah Cisarua ini. Modifikasi cuaca untuk wilayah Jawa Barat, khususnya di Cisarua ini sudah kita laksanakan dari tanggal 24. Dan kita masih ke arah sini terus untuk mendukung evakuasi tersebut. Sampai pagi ini sudah ada 3 penerbangan, namun memang pertumbuhan awan yang tadi saya sampaikan menuju ke Bukit Burangrang itu terus-menerus masuk, sehingga pagi ini masih belum terjadi.
Memasuki hari kelima pasca longsor di Cisarua, total 50 kantong jenazah telah dievakuasi hingga Selasa malam. Tim DVI Polda Jawa Barat sudah mengidentifikasi 37 korban dan seluruhnya telah diserahkan kepada pihak keluarga. Jadi update terakhir sampai jam 17.55 ini, ya, dari jenazah yang kemarin kita dapatkan itu yang sudah teridentifikasi 37 dari 50 kantung jenazah. Demikian Mas Pita. Semua sudah diserahkan ke pihak keluarga? Semua sudah diserahkan ke pihak keluarga. Perkembangan terbaru dari pencarian korban longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan bersama Bimo Wicaksana langsung dari Bandung Barat, Jawa Barat. Selain soal jumlah korban yang telah terevakuasi dan teridentifikasi sampai hari ini, Niko, saya juga mau tahu kondisi Anda. Ini cuacanya masih turun hujan, kondisi cuaca masih labil. Seberapa beresiko proses pencarian yang Anda pantau sampai dengan hari ini? Ya, sesuai dengan prediksi dari BMKG, Tifal dan juga saudara, situasi dan kondisi di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat hingga saat ini masih turun hujan dengan intensitas dari sedang hingga lebat. Tidak menentu, Tifal dan juga saudara, kondisi hujan yang mengguyur kawasan ini. Kalau sejak tadi pagi hujan sudah turun pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Maka dari itu operasi search and rescue atau penyelamatan atau pencarian korban yang masih tertimbun material longsor ini sangat-sangat memperhatikan terkait dengan keselamatan personel. Dari pagi dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, tadi sempat diadakan apel. Dari apel tersebut semua personel harus memperhatikan keselamatan, mulai dari saling menjaga antara satu personel dengan personel yang lain dan juga mengikuti arahan dari safety officer. Sementara kalau misalnya tadi berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor SAR Bandung yang menjelaskan bahwa ada hujan lebat yang terjadi di mahkota longsor atau di puncak Gunung Burangrang, yang mana ada kandungan air atau debit air di mahkota longsor tersebut yang berpotensi terjadi longsor susulan di sektor-sektor yang telah ditentukan oleh tim SAR gabungan. Maka dari itu, tadi pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, pencarian dihentikan lebih awal. Ketimbang beberapa hari yang lalu, kami memantau pencarian ini dihentikan pada pukul 5:30 sore ataupun jam 5 sore. Tadi ini sempat dihentikan lebih 1 jam lebih awal untuk memperhatikan keselamatan para personel. Karena di jam tersebut ada kabut yang sangat cukup tebal dan juga hujan yang lumayan lebat. Maka dari itu untuk keselamatan personel, operasi SAR untuk pencarian korban ini dihentikan. Kalau misalnya terkait dengan hasil pencarian korban pada hari ini, Tifal dan juga saudara, ada sekitar 2 jenazah yang ditemukan oleh tim SAR gabungan dan langsung dibawa ke pos terkait untuk diidentifikasi. Dan total ada hingga hari kelima, ini ada total 53 kantong jenazah yang saat ini masih dalam pencarian adalah 27 jiwa. Dan total korban yang telah diidentifikasi oleh tim DVI adalah 37 orang. Untuk sementara demikian, Tifal, kalau misalnya kita melihat situasi terkini, hujan masih terus mengguyur hingga diprediksi hari Kamis besok. Apabila hujan masih mengguyur seperti ini, maka skema yang sama yang dilakukan pada hari ini akan dilakukan pada hari esok, yang mana mengutamakan keselamatan personel tim SAR gabungan. Tifal. Saya juga berharap Anda, Niko, dan Bimo Wicaksana yang melakukan peliputan bersama dengan tim SAR di sana ikut menjaga keamanan dan keselamatan. Terima kasih untuk laporannya, Niko. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, pesawat Smart Air yang mendarat darurat di Pantai Kaladiri Nabire berhasil ditarik dari laut. Tetap di Kompas TV. Saudara, pesawat Smart Air yang mendarat darurat di Pantai Kaladiri Nabire berhasil ditarik dari laut. Selanjutnya KNKT akan menginvestigasi penyebab kecelakaan. Proses pengangkatan melibatkan tim SAR gabungan dari Basarnas bersama TNI Polri menggunakan 1 unit alat berat. Itu dia pengangkatan badan pesawat dari dalam air
berlangsung dramatis dan dibutuhkan waktu sekitar 3 jam. Selanjutnya pesawat akan ditarik menuju Bandara Dau Atarure Nabire untuk diteliti KNKT. Pesawat Smart Air dengan nomor registrasi PKSNS mendarat darurat di Pantai Kaladiri pada Selasa siang. Pesawat yang terbang dari Nabire tujuan Kabupaten Kaimana, Papua Barat ini mengangkut 11 penumpang dan 2 kru pesawat. Setelah take off, pesawat diduga alami gangguan mesin sehingga mendarat darurat saat berusaha kembali ke bandara. Landas dari Bandara Udara Nabire atau November Bravo X-ray menuju Kaimana atau Kilo November Golok. Sesaat setelah take off, pesawat mengalami gangguan pada engine. Selanjutnya PIC memutuskan untuk Romeo Tango Bravo dikarenakan sesuatu hingga memutuskan mendarat darurat di bibir pantai Bandara Nabire. Saudara, fenomena lubang raksasa di Aceh Tengah, Aceh terus menjadi perhatian publik. Dampak longsoran yang terus meluas menyebabkan akses jalan terputus dan aktivitas warga terganggu. Lubang raksasa di desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh terus meluas. Lubang tanah yang kian membesar menyebabkan jalan penghubung antar wilayah amblas dan tidak dapat dilalui kendaraan. Tidak hanya memutus akses transportasi, longsoran juga mengancam infrastruktur kelistrikan. Sejumlah menara, saluran udara tegangan tinggi atau SUTET berada di dekat lubang raksasa yang terus longsor ini. Situasi ini berpotensi mengganggu pasokan listrik ke sejumlah wilayah di Aceh Tengah dan sekitarnya. Untuk tiang emergensinya sudah tersedia dan bahkan mungkin beberapa jam lagi dari Birun sana juga menyusul tiang selanjutnya untuk kesiapan kita supaya jangan ada nanti pemadaman ataupun pemutusan jaringan listrik, terutama jangan sampai kasarnya kita bilang jangan sampai tumbang lah, intinya seperti itu Bang. Lubang raksasa di Kecamatan Ketol, Aceh Tengah semakin membesar. Kita bisa lihat saudara, perbandingan dari 2 gambar ini. Gambar yang diambil tanggal 15 Januari terlihat jalan yang berada di dekat lubang raksasa masih tersambung. Sementara gambar terbaru memperlihatkan jalan sudah tergerus dan terputus sehingga tidak bisa dilalui. Posisi lubang raksasa saat ini juga semakin dekat dengan tiang atau menara listrik jika dibandingkan dengan gambar yang diambil pada 15 Januari lalu. Kita ke laporan mancanegara, saudara. Pengadilan Korea Selatan menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun 8 bulan terhadap mantan ibu negara Korsel Kim Koni. Kim dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi. Vonis terhadap Kim lebih rendah dari tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut hukuman penjara 15 tahun. Kim dinyatakan bersalah karena menerima hadiah mewah dari sebuah rumah ibadah. Namun, pengadilan membebaskannya dari tuduhan manipulasi saham dan pelanggaran undang-undang dana politik. Suami Kim Koni yang juga mantan Presiden Korsel, Yoon Song Yeol, juga telah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena menghalangi penyelidikan terkait perintah darurat militer pada Desember 2024. Cuaca buruk, salju tebal menyelimuti wilayah Michigan Barat, Amerika Serikat. Sejumlah kendaraan terbalik dan tergelincir akibat jalan licin tertutup salju. Badan Layanan Cuaca memperingatkan tentang salju tebal dan angin kencang akan mengurangi jarak pandang saat berkendara. Selain itu, jalan menjadi licin akibat tertutup salju. Akibatnya sejumlah truk dan kendaraan lain tergelincir dan terbalik di jalur antara kota Allegan dan Ottawa. Jalur lalu lintas di beberapa distrik di Michigan Barat telah ditutup akibat cuaca buruk.
Saudara, jangan lupa 4 hari lagi mulai 1 Februari Kompas TV pindah channel. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di televisi Anda di channel 11 pada perangkat TV digital atau set-top box. Jangan lupa channelnya channel 11 mulai 1 Februari 2026. Kami juga berterima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam kali ini. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Semoga hari Anda menyenangkan. Saya Tifa Solesa. Dan saya Friska Clarissa. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam didukung